Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilham Widitya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pelajaran mengenai agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Mari kita amati gambar berikut ini. Nah, jadi adik-adik, apa sih yang sedang mereka lakukan itu? Ada apa dengan patung itu? Nah, untuk itu, marilah kita ikuti pelajaran tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam berikut ini. Yang pertama adalah agama masyarakat pra-Islam. Pada awalnya, masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid. Agama Tauhid adalah agama yang percaya bahwa Tuhan itu satu. Agama ini dibawa oleh siapa? Hayo, ada yang tahu? Ya, benar sekali. Yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim, Siti Hawa atau istrinya, dan Nabi Ismail membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara, seperti Ka'bah, Makom Ibrahim, dan peristiwa kurban. Bahkan, proses perjalanan kehidupan keluarga ini diakui oleh umat Islam dalam satu rukun haji. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan ini berawal dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Huza'ah. Jadi, Amir bin Lubai melakukan perjalanan ke Syam atau Syria. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Lalu dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya di Mekah. Akhirnya dia membawa berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Kemudian dia mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak saat itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala. Wow, banyak sekali bukan? Lalu berhala itu mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Mekah. Dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Ketika melaksanakan haji, bangsa Arab melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan akhirnya, berkat jawaban tersebut, mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah masyarakat Mekah. Lalu mulailah kepercayaan itu menyebar ke seluruh jazirah Arab. Dan masa itu dikenal dengan masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuan, tapi mereka bodoh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka menyimpangkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya adalah kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum mengenal agama Islam, masyarakat Arab banyak menyembah berhala. Tuhan mereka adalah patung. Patung adalah benda mati yang tidak bergerak dan tidak dapat menolong seseorang. Mereka menyembah patung yang terbuat dari kayu, batu, emas, maupun perak. Tergantung dari kekayaan yang mereka miliki. Jika orang kaya, maka patungnya terbuat dari emas. Jika orang miskin, patungnya dari kayu. Kepercayaan itu berasal dari nenek moyang mereka secara turun-temurun. Patung atau berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan itu mereka letakkan di Ka'bah dan sekitarnya untuk disembah. Mereka setiap tahun mengadakan perlombaan membuat patung yang ditempatkan pada dinding Ka'bah. Di sekeliling Ka'bah banyak patung yang diletakkan oleh masyarakat Arab. Dari sekian banyak berhala, ada 4 berhala yang dianggap sebagai pemimpin dari berhala-berhala yang lain. 4 berhala tersebut adalah yang pertama Lata,
yang kedua Uzza, yang ketiga Manat, dan yang keempat Hubal. Hubal yakni berhala yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. Hubal adalah dewa mereka yang terbesar dan diletakkan di Ka'bah. Kemudian yang kedua ada Lata. Lata adalah berhala yang paling tua. Kemudian berhala Uzza serta Manat. Berhala ini paling terkenal dan kemudian banyak disembah oleh masyarakat Arab. Patung-patung tersebut sangat dihormati dan ditakuti masyarakat Arab karena mereka meyakini bahwa patung-patung itu dapat memberikan manfaat dan mendatangkan bahaya bila tidak disembah. Mereka mengakui berhala tersebut sebagai Tuhan mereka dan memujanya karena dianggapnya hebat. Mereka menyembah berhala-berhala itu sebagai perantara kepada Tuhan. Untuk mendekatkan diri kepada dewa atau Tuhan-Tuhan itu, mereka rela berkorban dengan menyajikan binatang ternak. Bahkan, pernah pada suatu ketika mereka mempersembahkan manusia sebagai korban kepada dewa-dewa dan Tuhan mereka. Dan juga kepada berhala-berhala itu mereka mengadukan nasibnya, persoalan, permasalahan hidupnya, serta meminta pendapat atau memohon restunya jika akan mengerjakan sesuatu yang penting. Padahal, jika patung-patung tersebut ditendang atau dipukul, tidak bisa membela diri karena patung tersebut benda mati. Dari 4 patung tersebut, Hubal adalah patung yang paling besar. Oleh karena itu, Hubal dianggap sebagai pimpinan para patung. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain loh yang berkembang di Mekah, yaitu yang pertama menyembah malaikat. Jadi, sebagian masyarakat Arab menyembah dan menuhankan malaikat. Bahkan sebagian beranggapan bahwa malaikat adalah putri Tuhan. Yang kedua adalah menyembah jin, ruh, dan hantu. Jadi sebagian masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan ruh leluhur mereka. Mereka mengadakan sesajian berupa kurban binatang sebagai bahan sajian agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Nah, tetapi di saat-saat agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW akan datang, beberapa orang sudah berusaha untuk tidak menyembah berhala lagi dan berbalik menyebarkan agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara mereka adalah Warokoh bin Naufal, Umayyah bin Sal, Qusaidah, Utsman bin Kuwairis, Abdullah bin Jahsi, dan Zainal bin Umar. Mereka adalah kelompok-kelompok yang menentang tradisi menyembah berhala. Namun mereka meninggal sebelum datangnya Islam. Alhamdulillah, jadi tadi adalah materi agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Semoga dapat dipahami dengan mudah dan dapat bermanfaat. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.